Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Sabtu tanggal 15 April tahun 2023. Firman Tuhan bagi kita sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kita untuk firman ini. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur bahkan berterima kasih atas setiap kebaikan, atas setiap pimpinan, atas setiap bimbingan, bahkan atas setiap kesempatan yang terbaik yang telah Tuhan beri bagi kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur di mana Tuhan kembali mengizinkan bagi kami bersama untuk boleh merasakan napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, bahkan menjalani kehidupan kami di hari yang baru ini. Biarlah Bapa, sesuatu yang telah Engkau persiapkan dengan baik, dengan indah dalam kehidupan kami, senantiasa selalu memberikan bagi kami sekalian ungkapan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan yang telah Engkau beri dalam hidup kami. Saat ini Bapa, sebentar kami bersama akan mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kami melewati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Berikan kami roh-Mu Bapa, agar dengan roh-Mu kami mampu membaca, bahkan merenungkan firman ini dengan baik dan benar. Sehingga dalam rahmat dan pengetahuan akan Tuhan, kami mampu mempraktekkan firman ini dalam setiap keseharian kehidupan kami dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita diambil dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 di bawah judul perikop Kebangkitan Yesus. Demikian bunyinya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain. Ia lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya hari tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita bersama dari nas bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, siapakah orang yang tidak bersukacita jika orang yang dicintainya telah bangkit dari kematian?
Tentu pertama sekali kita akan merasa takut. Namun di tengah-tengah rasa ketakutan kita, segeralah ketakutan itu akan berganti dengan rasa sukacita. Demikian juga yang terjadi dengan para perempuan dan para murid dalam nas firman Tuhan saat ini. Sekalipun hati mereka masih diliputi berbagai pertanyaan, namun sebuah pengharapan telah mulai tumbuh di dalam hati mereka. Setelah melihat kubur yang kosong dan kain kapan serta kain peluh tergulung rapi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita nas firman Tuhan hari ini, banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Tapi dalam perikop ini jelas sekali kita menyaksikan bagaimana iman Yohanes yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit sekalipun dia belum melihat wujudnya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes benar-benar percaya Tuhan Yesus telah bangkit berdasarkan fakta bahwa kubur telah kosong, bahwa kain kapan serta kain peluh yang ditanggalkan di sana memang ada. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan keyakinan iman seorang Yohanes, orang Kristen bukan menyembah Tuhan yang mati, tapi kita menyembah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan kematian. Artinya dari iman Yohanes ini, dari firman Tuhan ini, kita harus percaya bahwa Dia telah hidup dan tetap berkuasa sampai detik ini bagi kehidupan kita. Pakaian kematian itu telah ditanggalkannya untuk memberi kehidupan baru bagi orang percaya yang mengasihinya. Sehingga kehidupan setiap orang percaya semakin dibaharui hari demi hari sampai kedatangannya. Memaknai dan menghayati firman ini, saya dan saudara kita semua diajak untuk semakin memperbaharui diri, memperbaharui setiap tingkah laku kita, memperbaharui setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan ke arah yang lebih baik, ke arah yang terus berkenan pada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tanggalkan pakaian kematian yang selama ini menyelubungi kita. Mari kita kenakan pakaian kehidupan yang telah diberikannya bagi kita. Jika selama ini kita membenci dan dendam terhadap seseorang, sejak sekarang mari kita belajar untuk semakin mengasihinya. Jika selama ini kita diselimuti pikiran-pikiran kotor dan merusak, mari sejak sekarang kita isi dengan pikiran yang terarah kepada Tuhan. Jika selama ini kita malas mengikuti persekutuan, sejak sekarang kita ringankan langkah untuk mengikutinya. Jika selama ini kita tidak mau peduli akan kehidupan orang lain, sejak sekarang kita mulai untuk menjadi pelayan bagi mereka. Hal-hal demikian, pakaian kehidupan itu yang Tuhan Yesus sangat inginkan agar kita mengenakannya sepanjang perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Saat pagi yang indah ini ya Tuhan, kami kembali bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan telah mengizinkan bagi kami bersama
untuk boleh senantiasa menjalani kehidupan, pun juga senantiasa boleh mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan telah menganugerahkan hidup, Tuhan telah memberikan kami napas kehidupan, Tuhan telah menjanjikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, biarkan melewati doa syukur kami pada saat ini. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan setiap pemberian terbaik-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dengan sia-sia. Tapi jadikan kehidupan kami, bahkan hati kami, untuk tetap terus mengikuti setiap rencana terbaik yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebab ya Tuhan, setiap jam hidup dan kehidupan kami memerlukan kasih-Mu. Setiap jam kami rindu untuk terus berkarya akan kemuliaan Tuhan. Setiap jam pula kami rindu akan setiap berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu telah Engkau nyatakan bagi kami, melewati apa yang sudah hamba baca dan bersama kami renungkan bagi kami sekalian di pagi hari ini. Biarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi buah pemberian yang berarti bagi kehidupan kami. Sebab melewati firman-Mu pagi hari ini, kami mengalami penuh karya, bahkan pekerjaan-pekerjaan iman, bahkan usaha kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami yakin dengan iman bahkan pengharapan kami, bahwa Engkau bangkit bagi kami, dan Engkau telah memilih kami sebagai umat pilihan Tuhan yang terus setia dan yang selalu memerlukan nasihat-nasihat manis agar kami terus hidup di dalam kasih dan persaudaraan. Saat ini ya Bapa, kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang ada di jemaat Hingkat Pakat Tumbang Bana Naroi. Kami mohon Engkau memberkati kehidupan, bahkan keseharian aktivitas jemaat-Mu yang ada di Tumbang Bana Naroi. Memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh dengan sukacita. Diberikan semangat, tekad, dan harapan yang pasti seperti janji kebenaran firman yang telah kami perdengarkan saat ini. Bahkan iman mereka pun seperti padi yang semakin berisi, semakin teguh, semakin berakar di dalam Engkau. Begitupun kami menyerahkan para hamba dan pelayan Tuhan, terlebih penata layanan yang ada di dalam jemaat, yang disusun, yang direncanakan sepanjang tahun 2023 ini. Biarlah campur tangan Tuhan yang terus menjadi pendukung sejati bagi kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Bagi kami jemaat-Mu di mana saja kami berada Tuhan, kiranya Engkau terus menjaga, menopang, bahkan memberkati kami dengan kasih-Mu, sehingga sepanjang kehidupan kami terus merasakan berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.